Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizukni dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Moneter yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Siti Fatima, MSI, dan Ibu Yuliana FH, SPD, MPD. Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,5%. Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di tengah tekanan global. Dalam rapat Dewan Gubernur pada 21 hingga 22 April 2026, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 4,75%. Tak hanya itu, suku bunga deposit facility tetap di 3,75% dan lending facility di level 5,5%. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menegaskan kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam target 2,5+-1% hingga 2027. Rupiah melemah sampai sekitar 17.400 per dolar. Harga minyak dunia tembus $100 per barel. Tapi suku bunga Bank Indonesia tidak berubah sama sekali. Di sini muncul pertanyaan penting. Kenapa tidak dinaikkan untuk menahan rupiah? Atau justru kenapa tidak diturunkan untuk membantu ekonomi? Nah, disinilah letak dilema kebijakan moneter. Kalau kita lihat ke belakang, sejak tahun 2024, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga total 150 basis poin. Sampai akhir 2025, BI rate berada di level 4,75%. Namun, memasuki tahun 2026, yang menarik adalah suku bunga ini tidak berubah sama sekali dari Januari sampai April. Di saat yang sama, rupiah justru terus melemah dari sekitar 16.900 di awal tahun hingga menembus 17.400 di bulan April. Artinya, tekanan terhadap ekonomi Indonesia itu nyata dan cukup berat. Lalu, kenapa sih kondisi ini bisa terjadi? Perang di Timur Tengah makin memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 makin melambat menjadi 3% dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,1%. Inflasi global juga diperkirakan lebih tinggi menjadi 4,2% dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,1%, sehingga mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 dalam kisaran 4,9 sampai 5,7%. Yang pertama adalah faktor global. Konflik di Timur Tengah mendorong harga minyak naik tajam. Ketika harga minyak naik, dolar biasanya ikut menguat dan investor global cenderung memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman. Akibatnya, modal asing keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan rupiah ikut tertekan. Pada pertemuan Maret 2026, Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan Federal Funds Rate pada kisaran 3,50% hingga 3,75%. Powell menegaskan kebijakan ini sudah tepat untuk mengarahkan inflasi ke target 2%, sambil tetap menjaga lapangan kerja maksimum.
Yang kedua adalah kebijakan Amerika Serikat. Sampai saat ini, Bank Sentral Amerika atau The Fed belum menurunkan suku bunga. Hal ini membuat selisih suku bunga antara Indonesia dan Amerika menjadi sangat tipis. Bagi investor, kondisi ini berarti lebih menguntungkan untuk menyimpan dana di Amerika dibandingkan di Indonesia. Yang ketiga berasal dari dalam negeri. Indonesia masih cukup bergantung pada impor minyak. Ketika harga minyak naik dan dolar menguat secara bersamaan, maka Indonesia terkena tekanan dari dua sisi sekaligus, yaitu dari kenaikan biaya impor dan dari pelemahan nilai tukar. Dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kenaikan harga barang, terutama barang impor atau barang yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Misalnya ketika rupiah melemah, harga bahan bakar bisa naik, ongkos transportasi meningkat, dan pada akhirnya harga makanan sehari-hari juga ikut naik. Jadi dampaknya tidak hanya terlihat di angka-angka ekonomi, tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, meskipun suku bunga sudah pernah diturunkan, bunga kredit di perbankan tidak langsung turun dengan cepat. Akibatnya, pelaku usaha, terutama UMKM, masih kesulitan mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi berpotensi terhambat karena daya beli masyarakat melemah dan biaya produksi meningkat. Yang keempat, pasar keuangan juga ikut terdampak, seperti melemahnya pasar saham dan meningkatnya biaya utang pemerintah. Di titik ini, terlihat jelas bahwa Bank Indonesia menghadapi dilema kebijakan. Jika suku bunga dinaikkan, rupiah mungkin akan lebih stabil, tetapi kredit menjadi lebih mahal dan pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, ekonomi bisa terdorong, tetapi rupiah berisiko melemah lebih dalam. Inilah trade-off yang tidak mudah diputuskan. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, Bank Indonesia perlu memberikan arah kebijakan yang lebih jelas agar pelaku pasar memiliki kepastian dan tidak bereaksi berlebihan. Yang kedua, kebijakan moneter harus benar-benar dirasakan hingga ke sektor real, terutama UMKM, sehingga penurunan suku bunga tidak hanya berhenti di level perbankan tetapi sampai ke masyarakat. Yang ketiga, menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi yang terukur di pasar keuangan. Yang keempat, mulai mengurangi ketergantungan pada dolar dalam transaksi internasional. Dan yang paling penting, untuk jangka panjang adalah mengurangi ketergantungan pada impor energi. Karena selama Indonesia masih bergantung pada minyak dari luar, setiap gejolak global akan selalu berdampak langsung pada ekonomi domestik. Sebenarnya terdampak adalah kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok, biaya usaha, hingga daya beli. Saya Aizukni dengan NIM 06031282429037. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.